Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum min ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Baik, kita bahas, materi 7, yaitu materi tentang pentingnya sekufu, ya. Materi ini termasuk materi kriteria-kriteria, tips-tips cara mencari jodoh ya, cara mencari pasangan, mana sih yang paling ideal ya, dan ternyata di antara, idealnya pasangan itu adalah sekufu ya, atau al-kafaah atau kesetaraan. Baik, kita baca dulu Quran ya. Ini saya baca sendiri saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oke, ini ya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baik, ayat yang akan kita bahas hari ini di antaranya Quran surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Saya baca lagi, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini adalah kisah ketika Zaid binti Harithah, ya, anak asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dulu dapat budak dari Khadijah, ya, dikasih budaknya adalah Zaid ya, yang tertangkap dalam medan perang, kemudian dijual sebagai budak, padahal dia anak kepala suku. Wah, masya Allah. Dijual di pasar Hubasyah ya, di sekitar kota Makkah, dan kemudian dibeli Khadijah, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah maka mengangkatnya sebagai anak asuh ya. Zaid bin Harithah, anak asuh Rasulullah yang sehari-hari tinggal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid menikah dengan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bernama Zainab binti Jahsh, ya, yang mana keduanya adalah orang yang sangat mulia. Zaid kurang mulia apa?
ia adalah anak asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari kecil ada dalam naungan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan istrinya yaitu Zainab binti Jahsh adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya setelah bercerai menjadi ummul mukminin, ya, menikah dengan Rasulullah SAW menjadi ibunda kaum muslimin. Nah, ketika menikah ternyata, nah ini teman-teman ya, jadi Zaid itu menikah dengan Zainab itu siapa yang menikahkan? Ternyata yang menikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan teman-teman ya, satu sahabat mulia, sahabat laki-laki mulia, ya, anak asuh Rasulullah SAW sangat mulia, sangat besar ketakwaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, menikah dengan sahabiat, ya, dengan istri yang sangat salihah Zainab binti Jahsh, ya. Namun namun 1 tahun setelah pernikahan mereka bercerai. Awalnya Zaid ingin menceraikan, minta izin dulu pada Rasulullah. Rasulullah minta supaya istrinya ditahan, jangan sampai diceraikan gitu kan. Namun Allah ini ya, berkehendak lain. Akhirnya diceraikanlah istri Zaid, ya, Zainab diceraikan, dan akhirnya nantinya Zainab menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi Zaid. Nah, ayat ini sebenarnya terkait dengan apakah boleh menikah dengan mantan istri anak asuh, ya. Dulu orang mengira anak asuh itu nasabnya sama seperti anak kandung. Jadi dikira itu menikah dengan mahram. Teman-teman, jadi kalau orang tua itu punya mantu, ya, maka mantunya walaupun nantinya bercerai tidak boleh menikah dengan orang tua tersebut, ya. Karena sudah jadi mahram, ya. Tidak boleh menikah dengan mantan mantu, misalkan tidak boleh menikah dengan mantan mertua. Teman-teman misalkan punya suami, punya istri, nauzubillah, misalkan satu saat fulan bercerai dengan pasangannya, maka fulan tidak boleh menikah dengan mantan mertuanya atau mantan menantunya, ya. Itu mahram, tapi untuk anak asuh tidak ada seperti itu. Anak asuh ya tetap anak asuh, tetap anak orang lain, ya, tidak berlaku hukum mahram dalam anak asuh. Nah, jadi intinya Rasulullah khawatir menikah dengan Zainab, takut dikira menikah dengan mahram, takut dicaci oleh orang-orang Arab, ya. Nanti, wah, mana Rasulullah ingin menikah dengan Zainab, seolah menantunya gitu kan, ya, seolah menantunya, Rasulullah ingin nikah sama menantunya, akhirnya minta anaknya bercerai, kemudian begini dan begitu. Jadi banyak fitnah ketika ini terjadi, padahal bukan itu alasannya, ya. Mudah-mudahan teman ngerti, ya. Jadi seolah-olah Rasulullah itu ingin menikah dengan istri anaknya sendiri, padahal bukan, ya. Yang pertama, anaknya Zaid itu bukan anak kandung tapi anak asuh, dan tidak ada keterikatan rahim terhadap anak asuh, tidak berlaku hukum mahram. Yang kedua, bukan karena Rasulullah ingin menikahi Zainab, tetapi karena memang Zaid dan Zainab bertengkar, ya, dan bertengkar akhirnya sampai pada tahap perceraian. Begitu teman-teman. Baik, kita kembali lagi. Nah, kisah ini adalah kisah yang sangat kita harus beri tanda seru, ya, yang besar. Kenapa kok bisa ada 2 orang super soleh dan solihah, ya, sahabat Nabi dan sahabiat, ya, betapa besar kemuliaan mereka di sisi Allah, ternyata saat menikah berujung perceraian. Ini kan sebenarnya sangat menyakitkan, ya. Kok bisa sih orang soleh cerai, ya? Ternyata memang ada hal yang soleh saja itu tidak cukup, teman-teman, ya. Zaid
itu tadi statusnya bukan orang Arab, dia mantan budak. Dia tidak dikenal mana sukunya, maksudnya jauh sukunya ya, sukunya tentu suku dari suku bapaknya, dia anak kepala suku, tapi tidak dikenal jauh dari kota Mekah ya, sehingga di Mekah dia tidak ada keluarga, ya bukan orang Arab, ya mantan budak, pokoknya secara status sosial, strata sosial Zaid itu rendah. Ya, sedangkan Zainab dia orang Arab, dia sangat cantik, dia Quraisy, dia sepupu Rasulullah, dia ahlul bait dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Zainab tinggi sekali strata sosialnya di masyarakat ya. Nah, ketika Zaid dan Zainab menikah, ternyata ada hal yang menyebabkan ketimpangan dalam rumah tangga. Zainab itu ketika bertengkar menyebutkan ketinggian dirinya dan kerendahan dari suaminya gitu ya, khususnya dalam bidang nasab. Suami ada kalanya bisa bersabar, namun setelah 1 tahun nampaknya tidak bisa disabar-sabari lagi. Akhirnya mau tidak mau berujung perceraian. Nah, ini memang jadi tanda seru teman-teman ya. Hati-hati kalau misalkan, apa namanya, hati-hati menikah dengan perempuan yang status nasabnya lebih tinggi dari seorang suami ya. Jadi teman-teman di sini misalkan laki-laki, saya misalkan bicara pada yang laki-lakinya, teman-teman harus, punya kehati-hatian yang lebih ketika menikah dengan, calon istri yang ternyata jauh lebih tinggi strata sosialnya. Baik karena pendidikan, baik karena pekerjaan, baik karena kecantikan, keturunan, harta keluarganya, kedudukan, jabatan, apapun itu yang dibanggakan gitu kan, secara umum di masyarakat, harus punya kehati-hatian lebih ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang nasabnya lebih tinggi ya. Begitu pula saya memberi tanda seru kepada perempuan, peserta perempuan di sini, hati-hati kalau menikah dengan suami yang secara strata sosial lebih rendah ya. Apakah itu hati-hati dalam arti berbahaya? Apakah hati-hati dalam arti dosa? Sebenarnya tidak dosa, tidak ini ya, tidak selalu berakhir fatal. Karena Rasulullah itu menikah dengan Khadijah. Teman-teman kita tahu Khadijah, Khadijah adalah orang yang perempuan yang paling kaya di kota Mekah, hartanya melimpah ruah. Kalau mengirim karavan, mengirim kafilah dagang, itu 1.000 ekor unta, ya, dengan banyak, kalau tidak salah berapa ya, 40 pengawal. Saya lupa angka pastinya, yang jelas kalau berdagang, untanya ribuan. Itu baru untanya, belum barang bawaannya, belum yang menjaga-jaga barangnya gitu kan. Jadi sekali pergi 1.000 ekor unta. Teman-teman, unta tuh mahal ya. Kalau sekarang mungkin satu unta setara mobil second mungkin ya. Jadi 1.000 buah mobil ya, itu dikirim buat, dagang jual beli dan itu rutin musim dingin ngirim, musim panas ngirim. Terus seperti itu, Khadijah dia dapat harta dari mantan suaminya dan sehingga Khadijah adalah istri yang sangat kaya dan sangat terhormat di kota Mekkah. Tetapi saat menikah dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah itu keluarga miskin, anak yatim piatu, hanya karyawannya, tidak punya harta yang berarti gitu kan. Rasulullah dinaikkan oleh Khadijah menjadi suami, jadi qawam, jadi pemimpin, sedang Khadijah menurunkan dirinya, egonya di bawah kepemimpinan suaminya. Khadijah menyerahkan hartanya untuk dikelola Rasulullah dan Rasulullah nanti yang memberikan nafkah pada Khadijah, padahal itu harta Khadijah sebelumnya ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya, Rasulullah berhasil menikah dengan seperti itu. Istrinya strata sosialnya lebih tinggi. Suaminya padahal tadi ya, hanya karyawan yang tidak begitu ini ya, tidak begitu kaya ya, yang biasa saja gitu kan. Abu Thalib juga miskin gitu. Khadijah luar biasa kaya.
Tapi ketika menikah, Khadijah menempatkan dirinya di bawah kepemimpinan suaminya. Hartanya diserahkan pada Rasulullah untuk dikelola. Rasulullah dijaga kepemimpinannya oleh Khadijah dan tidak dijatuhkan. Nah, bahaya teman-teman. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini terkait kalau nanti teman-teman jadi gini teman-teman ya, kalau namanya rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Kenapa saya berani bilang pasti? Karena jangankan kita, Rasulullah saja dengan istrinya kadang ada masalah ya manusiawi. Kadang ada pertengkaran ya. Namun tentu namanya pertengkaran harus dihadapi dengan Islami ya, dihadapi dengan baik sehingga bisa segera padam. Ya. Nah, kondisi ketika istri jauh lebih tinggi derajatnya, strata sosialnya dari suaminya, ini merepotkan. Kenapa? Karena istri nantinya sulit untuk menjaga dirinya ya. Ingat ayat-ayat yang kita bahas kemarin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah memberikan kelebihan ya kepada suami dibandingkan dengan istrinya, kelebihan akal, kelebihan fisik, kelebihan apalagi kestabilan emosi ya, kelebihan dan sebagainya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya ya untuk istrinya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa suami ideal itu memang yang qawwam, pemimpin. Suami ideal itu yang punya kelebihan. Suami ideal itu yang bisa menafkahi, mengayomi istrinya. Itu ideal gitu kan. Nah, istri apa? Wassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan istri yang solihah adalah istri yang dia qanitat, yang taat, dan dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Nah, ketika suami lebih rendah ya, hilang qawamnya, seolah tidak jadi pemimpin, seolah suami itu tidak punya kelebihan, seolah suami itu tidak menafkahkan hartanya pada istrinya dengan cukup ya, maka istri akan berat untuk taat, istri akan berat untuk setia pada suaminya ya. Merasa tidak cukup dengan keadaan suaminya sekarang. Nah, ini teman-teman yang jadi tanda seru besar. Silahkan di sini peserta laki-laki untuk mulai bercermin gitu kan. Sudah sampai mana teman-teman selama ini? Ya, silahkan dipantaskan dirinya untuk menikah, dan ketika menikah carilah yang sekufu, yang setara ya. Setara khususnya dalam hal agama, selebihnya dalam hal selain agama ya, dalam pendidikan, dalam pekerjaan mungkin bagi yang bekerja, dalam penghasilan, dalam apalagi keturunan, dalam harta keluarga mertua ya, mulai diupayakan supaya setara ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki nyarinya perempuan yang super duper tinggi gitu ya secara strata sosial, secara duniaan itu bisa jadi berat nantinya ketika bertengkar. Istrinya ada aja celah buat maki-maki suaminya, dan itu berat teman-teman ya. Suami kalau sudah jatuh harga diri di hadapan istrinya, itu berat untuk mempertahankan rumah tangga ya. Jadi jangan sampai suami jatuh atau dijatuhkan. Jatuh dengan sendirinya atau dijatuhkan oleh istrinya, itu jangan sampai terjadi. Harus selalu suami itu punya wibawa di hadapan istrinya. Jadi tadi ya teman-teman ya, bagi perempuan, boleh ngaca teman-teman dilihat, kalau teman-teman perempuan merasa strata sosialnya tinggi, amannya menikah dengan yang setara atau yang lebih tinggi ya, supaya bisa dipimpin oleh suaminya yang punya kelebihan dari perempuan. Ya, kalaupun nanti menikah dengan yang strata sosialnya lebih rendah, ya, maka teman-teman harus seperti Khadijah ya, bisa menempatkan diri, bisa mengangkat suami, bisa tetap dalam qonitat hafizatnya ya,
tetap menjaga qawamah suaminya, sehingga nanti rumah tangga berjalan baik-baik. Begitu teman-teman ya. Jadi, betapa berat teman-teman kalau misalkan nanti bertengkar, itu jangan sampai saling mencaci maki, hal-hal yang, bersifat pribadi ya. Kalau misalkan statusnya kebalik, misalkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan secara strata sosial, penghasilan, pendidikan, apalagi, harta, secara nasab, secara ini dan itu insya Allah relatif lebih mudah, tinggal laki-lakinya yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga pernikahan ya, itu insya Allah istrinya, selama istrinya baik-baik saja, itu bisa dalam kepemimpinan suaminya. Tetapi kalau buat, kondisi tadi, itu harus banyak tanda serunya. Baik teman-teman, saya kira materi sekarang sampai situ. Untuk pertanyaan silahkan, saya akan baca via chat. Ini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal kisah Rasulullah beserta Zainab adalah sepupu. Ya Ustadz, iya betul. Ini berkenaan dengan pertanyaan yang dulu pernah diajukan, jika tidak salah, berarti menikah dengan sepupu masih boleh? Iya teman-teman ya, menikah dengan sepupu itu boleh ya. Kemudian banyak orang yang mengira sepupu itu mahram, bukan ya. Sepupu itu bukan mahram, tidak boleh berjabat tangan kalau dia, lawan jenis ya, tidak boleh berpelukan, tidak boleh, berdua-duaan ya, tidak boleh segala macamnya. Itu dia sama seperti laki-laki lain ya, harus dijaga kehormatannya ya. Atau misalkan siapa lagi yang banyak orang tidak tahu, itu biasanya suaminya adik, suaminya kakak, suami atau istrinya, suami suami atau istrinya adik, suami atau istrinya kakak, itu juga bukan mahram ya, tapi itu nanti ada pembahasannya di bab, keluarga baru, mahram dan, bukan mahramnya ya, itu nanti ada babnya tersendiri. Tapi pertanyaannya apakah boleh menikah dengan sepupu? Boleh ya, karena sepupu bukan mahram. Begitu teman-teman ya. Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz, sepupu yang boleh dinikahi ini adalah, apakah dari pihak bapak atau ibu? Dua-duanya boleh ya. Jadi full teman-teman ya. Contohnya begini, misal, teman-teman misalkan perempuan, punya bibi, bibinya punya suami. Nah berarti paman, apa namanya, paman ipar, bukan paman ipar ya? Iya paman ipar berarti ya? Apa bahasa yang tepat? Paman iparnya itu bukan mahram, tadi ya saya ulangi ya, teman-teman misalkan perempuan punya bibi, bibinya punya suami, suami bibi tadi itu bukan mahram, apalagi anaknya ya, jadi harus jaga hijab, itu berat ya. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman misalkan laki-laki, punya adik laki-lakinya punya istri, nah itu bukan mahram. Jangan berani-berani mentang-mentang adik istri, terus salam-salaman, cipika-cipiki, berdua-duaan, haram ya, bukan mahram. Nanti insya Allah ada babnya, mahram dan bukan mahram, itu di bab berapa ya? Keluarga baru, ada ya, insya Allah nanti kita bahas. Oke teman-teman, mudah-mudahan malam ini pesannya sampai ya, bahwa kita itu hidup di dunia nyata teman-teman ya, yang mana ketika bertengkar, ketika nanti keluarga bergesekan, ketika nanti, pernikahan mencapai, titik jenuhnya ya, ada pertengkarannya, hal-hal seperti itu nanti keluar teman-teman dalam pertengkaran. Hati-hati sekali, istri jangan merendahkan suami, suami juga jangan merendahkan istri. Juga kalau misalkan secara nyata, istri lebih tinggi derajatnya dari suami, maka harus, jangan sampai istri menjatuhkan qawamah suaminya, ya. Suami juga harus berarti ekstra sabar ya. Makanya yang paling aman memang sekufu, setara ya, setara khususnya dalam hal agama, visi misi, cita-cita dakwah, cita-cita peradaban yang teman-teman bangun. Kalau teman-teman, ahli ilmu ya, ibadahnya banyak, giroh jihad, dakwahnya besar, maka menikahlah dengan yang serupa. Jangan nikah dengan orang awam yang nantinya dikhawatirkan banyak memberontak dengan visi misi dakwah keluarga teman-teman.
Misalkan, suami dia ingin anaknya hafal Quran, dia ingin anaknya mondok jauh di sana, dia ingin anaknya bisa bahasa Arab. Tiba-tiba nanti kalau nikah sama istri awam, buat apa bisa bahasa Arab? Apa untungnya buat putri saya? Dan segala macamnya. Aduh, itu dia tidak paham betapa pentingnya bahasa Arab, betapa pentingnya Quran ya, betapa penting itu semua untuk kebangkitan Islam, untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu berat teman-teman ya. Jadi, yang pertama pastikan sekufu yang paling penting dengan agamanya. Sama-sama berjuang ya. Kalau teman-teman di sini merasa, insya Allah saya pejuang dakwah, saya dai, saya berusaha untuk membangkitkan Islam, maka nikahlah dengan yang sama ya. Jangan, nggak apa-apa, ya, yang penting cantik, urusan belum pakai kerudung saya nanti ajarin. Nggak bisa kayak gitu ya. Hal-hal seperti itu harus muncul dalam diri sendiri. Itu ada yang pernah nekat kayak gitu ya, nikah dengan perempuan yang awam, dia memang soleh luar biasa, nikah dengan perempuan awam, berusaha cita-citanya sih dakwah katanya. Akhirnya bercerai teman-teman. Karena bagaimanapun, itu berbeda ya. Baik kita lanjut lagi, ini kata Zoom-nya waktu kita 10 menit lagi, ya. Berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram apakah tidak boleh? Tidak boleh teman-teman ya. Misalkan teman-teman perempuan punya, di luar sana ada laki-laki, terus nanti jabatan tangan, tatap-tatapan, cipika-cipikian, dan segala macamnya itu tidak boleh ya. Dijaga kehormatannya sebagai perempuan, dijaga muruahnya, dijaga harga dirinya, dijaga segala macamnya. Eee, Jangan bergaul dengan laki-laki lain kecuali hanya perlunya saja, seperlunya saja ya, jangan, lebih dari itu ya. Teman-teman buat perempuan silahkan hijabnya disempurnakan ya, dilonggarkan, ditutup yang perlu ditutupnya ya, pakai pakaian yang, ini ya, menutup aurat ya, tidak mesti pakaiannya menyeramkan ya, bisa pakaiannya, yang biasa saja, yang layak dipakai ya. Tetap ada, apa namanya, ibaratnya itu tampil yang enak dilihat, tapi jangan sampai menarik perhatian lawan jenis, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berjabat tangan. Oke, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman ini kan jarang ditemui wanita seperti Khadijah. Yang dilihat pertama adalah, ekonomi, agama nomor sekian. Bagaimana menurut pendapat Kang Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi teman-teman gini ya, ini yang nanya laki-laki apa perempuan. Intinya kalau perempuan itu ingin menikah dengan suami yang mapan, itu sangat wajar. Karena memang kewajiban suami menafkahi istrinya. Toh dalam Islam ada syariat mahar ya. Mahar itu bukan barang murah teman-teman ya, bukan seperangkat alat sholat saja. Kalau zaman Rasulullah itu perkebunan, itu hewan-hewan ternak, itu rumah, itu segala macamnya. Jadi memang laki-laki itu harus berusaha pantas ya, pantas untuk, menafkahi istrinya ya. Tidak perlu, yang sedemikian mewah gimana, tidak perlu, tapi harus layak ya. Nah, ketika teman-teman misalkan merasa, "Aduh, saya secara kemampuan ekonomi biasa saja," maka menikahlah dengan perempuan yang memang kiranya bisa menerima hal itu, yang dari keluarga biasa, yang, nantinya tidak akan, emosi ya ketika suaminya memberi, hanya secukupnya saja ya. Jangan menikah dengan perempuan yang kiranya bakal manja, yang dulunya keluarga kaya, nanti takutnya banyak bertengkar. Jadi menikah dengan yang sekufu, insya Allah bahagia ya. Kalau teman-teman di sini, laki-laki kaya menikah dengan perempuan yang tidak banyak hartanya, itu bisa ditahan ya. Bisa ditahan itu dalam arti tidak jadi beban masalah, karena memang perempuan bukan menafkahi suami. Tetapi perempuan itu dinafkahi oleh suaminya. Jadi wajar kalau perempuan mencari suami yang, mampu menafkahi dirinya ya, itu tidak salah ya. Jadi silakan teman-teman ya, kalau merasa kemampuan ekonominya standar, maka carilah perempuan yang terbiasa hidup standar, yang kosmetiknya tidak berlebihan ya.
di antaranya itu. Wallahu a'lam. Baik teman-teman, karena waktu sudah mau habis, mudah-mudahan cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa di grup. Ini mohon maaf teman-teman ya, ketika hari ini saya membahas hal-hal terkait strata sosial, hal-hal terkait dengan penghasilan, hal-hal terkait dengan pendidikan. Karena ini ilmu teman-teman harus saya sampaikan. Tadi dunia kita dunia nyata, ya, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Sebentar sekali kita hidup di dunia, nanti surga atau neraka kita di akhirat itu yang akan kita hadapi. Jadi tidak perlu sedih terhadap apa yang menimpa kita di dunia. Tetapi walaupun dunia ini sementara, tetap saja harus disiapkan dengan baik supaya jadi bekal di akhirat, ya. Karena kita belajar dari sahabat Nabi, ternyata mereka bercerai, urusannya ternyata bukan urusan harta pada saat itu, urusan nasab, keturunan, ya. Urusan keturunan aja jadi masalah, ya. Jadi jangan sampai nanti kita menikah, nanti hal-hal seperti itu terungkit. Itu serius teman-teman ya, terasa sekali dalam rumah tangga, kalau lagi bertengkar, hal-hal seperti itu tuh jadi sensitif untuk diungkit-ungkit. Mudah-mudahan kita bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga diri dari mengungkit-ungkit hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau nanti bertengkar, itu memang berat sekali ya teman-teman untuk, tidak tertahankan untuk nanti dibahas oleh suami istri. Jadi mudah-mudahan bisa kita dari awal mengantisipasi dengan menikah dengan orang yang sekufu, yang sepadan ya, yang memang, setara layak untuk kita nikahi. Ya tadi ya, bagi laki-laki yang memang secara strata sosial standar, menikahlah dengan yang standar. Kalau laki-laki strata sosialnya tinggi, silakan mau menikah dengan yang standar atau yang sama-sama tinggi ya. Tapi untuk perempuan memang baiknya, setara atau di atasnya. Kalau menikah dengan yang di bawahnya itu harus seperti Khadijah ya. Nanti pahalanya besar, bukan tanpa alasan Khadijah jadi pemimpin surga karena di antaranya itu bisa menempatkan diri di hadapan suaminya. Baik teman-teman ya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian.